Sobat BMKG, sepekan terakhir dunia media sosial dipenuhi oleh keluhan para netizen soal teriknya cuaca di Indonesia saat siang hari. Ragam diksi digunakan untuk mengungkapkan betapa panasnya udara di Indonesia akhir-akhir ini. Dari mulai panasnya bikin lemes besti, sampai gokil ini mah simulasi neraka. Bahkan pesan berantai yang sifatnya hoax mulai bertebaran. Mulai dari yang menyebut kondisi panas beberapa hari terakhir ini sebagai gelombang panas yang mematikan, hingga mengaitkan kondisi cuaca panas terik dengan larangan minum es karena akan berakibat fatal. Nah, apakah Sobat BMKG juga merasakan hal yang sama? Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita ulas dalam Weekly Weather Outlook episode kali ini. BMKG mencatat di pekan pertama bulan Mei tahun 2022, suhu maksimum harian rata-rata mencapai lebih dari 33 derajat Celcius di wilayah Indonesia bagian selatan. Secara umum, jika dibandingkan dengan suhu maksimum bulan Mei selama 5 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, suhu maksimum pekan pertama bulan Mei tahun 2022 tercatat relatif lebih tinggi sekitar 0,5 hingga 1 derajat Celcius. Namun, demikian ada juga wilayah-wilayah yang nilai suhu maksimumnya lebih rendah dari rata-rata 5 tahun terakhir, seperti di pesisir barat Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Utara. Cuaca yang terasa terik di siang hari dan gerah di malam hari beberapa hari terakhir ini merupakan kombinasi dari pengaruh perubahan suhu, kelembapan, dan angin. Saat ini wilayah Indonesia berada pada periode transisi musim dari musim hujan menuju kemarau. Konsekuensinya adalah jumlah uap air di atmosfer masih relatif banyak, meskipun tidak sebanyak ketika musim hujan, dan suhu udara mulai meningkat ketika siang hari. Jumlah uap air ini memainkan peran penting dalam menentukan seberapa panas udara yang terasa oleh kulit kita. Jadi sobat, ada dua hal yang mirip tapi agak berbeda nih. Ada suhu aktual yang terukur oleh termometer, dan ada suhu terasa atau feel like temperature yang merupakan kombinasi dari tingkat kelembapan di atmosfer dan suhu aktual. Beberapa penelitian menyatakan suhu terasa ini juga dipengaruhi oleh kecepatan angin. Suhu terasa ini biasa dinyatakan dalam istilah heat index atau wind chill factor jika menggunakan variabel angin dalam pengukurannya. Sekarang kita bahas bagaimana keterkaitan antara kelembapan dan rasa panas yang terasa di kulit kita. Mungkin sobat pernah merasa ketika suhu udara hari ini di termometer sama dengan hari kemarin. Tapi, mengapa hari ini terasa lebih panas dibanding kemarin? Inilah peran kelembapan dan angin. Kelembapan dalam dunia meteorologi dinyatakan dalam berbagai parameter, yang salah satunya adalah kelembapan relatif atau relative humidity. Kelembapan relatif ini secara sederhana menyatakan perbandingan jumlah uap air di udara dengan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung di atmosfer. Semakin tinggi nilai kelembapan relatif, maka menunjukkan udara semakin jenuh atau semakin penuh oleh uap air. Lalu kalau penuh gimana dong? Ya proses penguapan tidak akan terjadi. Lantas, apa kaitannya penguapan dengan perasaan gerah? Ketika manusia berkeringat, air keringat yang keluar dari pori-pori kulit akan menguap, sehingga ada sensasi segar dan dingin karena panas di permukaan kulit terlepas ke atmosfer bersama dengan keringat yang menguap. Proses penguapan ini dapat dipercepat dengan menghembuskan angin di permukaan kulit. Itulah mengapa ketika kita berkeringat, kemudian duduk di depan kipas angin, maka sensasi sejuk akan sangat terasa. Lalu, mengapa pada malam hari yang tidak ada sinar matahari pun suhunya terasa gerah? Ternyata hal ini akibat penurunan suhu udara di atmosfer dan tingkat kelembapan lebih tinggi pada malam hari. Seringkali ini terlihat dalam bentuk kabut atau embun di rumput. Tingkat kelembapan lebih tinggi pada malam hari karena udara yang lebih dingin pada malam hari tidak dapat menampung uap air sebanyak udara hangat. Udara yang lebih dingin lebih mudah jenuh, dan ketika udara tidak dapat lagi menampung uap air, maka uap air akan berkumpul di permukaan bumi dalam bentuk embun. Kembali ke terkaitan dengan rasa panas, jadi malam hari yang lebih lembab akan terasa gerah meskipun tidak ada matahari. Karena sebenarnya yang menghangatkan udara di dekat permukaan bumi adalah radiasi gelombang panjang dari bumi yang ketika malam hari akan tetap teremisi ke atmosfer. Catatan nilai heat index menunjukkan kondisi suhu terasa di pekan pertama Mei tahun ini dibandingkan dengan 5 tahun ke belakang relatif lebih tinggi, terutama di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Hal ini didukung dengan data selisih kelembapan relatif pekan pertama Mei tahun ini dengan 5 tahun sebelumnya yang juga cenderung lebih tinggi, khususnya di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Apabila kita padukan data kelembapan dan suhu dari seluruh stasiun pengamatan BMKG di Indonesia, selama bulan Mei sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 dalam sebuah scatter plot, terlihat bahwa awal Mei tahun ini terdapat kecenderungan peningkatan suhu dan kelembapan yang ditunjukkan oleh sebaran titik-titik berwarna yang lebih terkonsentrasi di sisi kanan atas dibandingkan titik abu-abu. Jadi sobat, penyebab dari kondisi terik pada siang hari adalah minimnya tutupan awan yang menyebabkan radiasi matahari lebih optimal mencapai permukaan bumi. Selain itu, adanya proses konveksi membantu pembentukan awan-awan di atmosfer pada sore dan malam hari, serta ditambah dengan jumlah uap air yang masih cukup banyak, menyebabkan malam hari juga terasa gerah. Lalu sobat, apakah kondisi siang terik, sore hujan, dan malam gerah ini masih akan berlanjut selama sepekan ke depan? BMKG mencatat, La Nina masih menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam mendukung suplai uap air di Indonesia. Angin timuran kian dominan bertiup di wilayah Indonesia. Gelombang atmosfer MGO juga diperkirakan masih berada di sekitar Indonesia bagian timur dalam sepekan ke depan, seperti di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hal ini menyebabkan wilayah Indonesia bagian timur atmosfernya akan semakin basah dan potensi hujan akan cukup tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat menunjang aktivitas sobat sekalian. Kami menghimbau untuk sobat selalu mengupdate informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman website kami di www.bmkg.go.id. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di App Store maupun Play Store. Dan jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami @infobmkg. Atau sobat juga dapat menghubungi kami langsung melalui call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian. Mari kenali cuaca agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Bersama saya Dana Bakar, sampai jumpa.